banyak yang gagal bahkan nggak jadi apa segala macam itu kan karena proses produksinya sulit, nggak semua orang bisa dan buat kerja di balik layar sebuah festival tuh nggak buat semua orang sih menurut gue, hanya orang-orang yang memang punya passion tinggi aja. Halo, nama gue Gerhana Banyu Biru, Director The Sounds Project. Ini adalah festival gue yang ke-8 setelah dulu gue bikin festival ini dari acara kampus gue di parkiran kampus sampai akhirnya bisa sebesar ini. Jadi lumayan panjang perjalanannya ya, udah 8 tahun dari awal 1 panggung sekarang udah ada 6 panggung besar yang datang juga udah puluhan ribu dari awal ratusan. Jadi ya lumayan panjang sih perjalanannya. Udah di titik apa ya? Kalau dulu bikin festival kayak gue mesti kayak ngajak teman-teman supaya datang. Kalau ini kayaknya gue udah nggak kenal lagi sama siapa, semua yang datang gitu udah common banget. Dari ngundang teman kampus jadi ngundang teman seluruh Indonesia kali ya. Susah. Maksudnya lu butuh apa ya, konsentrasi yang tinggi, butuh pengalaman yang banyak juga gitu. Maksudnya karena setiap festival pasti challenge-nya beda-beda. Apalagi festival gue udah 8 tahun, udah berganti audiens berapa kali lah ya. Maksudnya dari generasi ke generasi. Udah 8 kali juga. Bahkan ada band yang dulu penontonnya model begini, sekarang model begini gitu loh. Jadi memang behaviornya beda-beda setiap generasi. Terus ya emang ya susah, rumit buat bikin programnya, buat ngatur bisnisnya, ngatur timnya. Dengan banyaknya hal yang harus dikerjakan ya. Jadi butuh pengalaman yang sangat banyak gitu. Lo harus udah bisa pernah bikin event kecil skalanya sampai besar yang banyak banget. Jadi lo bisa paling nggak prediksi teknis-teknis apa yang akan terjadi nantinya di festival lo gitu. Jadi memang susah apa enggak ya susah banget, butuh pengalaman dan memang butuh perhitungan yang sangat matang sih. Ya sebenarnya bukan ngajarin orang ya, kan gue sadar di ekosistem musik ini nggak ada yang expert kan ya, maksudnya nggak ada yang expert. Gue adalah festival expert gitu kan, nggak ada yang gitu ya. Jadi memang orang-orangnya mungkin dicarinya dari background yang berbeda-beda, background karir yang berbeda. Ada orang komunikasi, ada orang akunting dan lain-lain. Dan bikin festival atau promotor ini profesi yang belum terlalu familiar di industri kan, maksudnya kalau profesi lain mungkin banyak. Jadi gue tentu ngajarin orang baru sih yang memang belum pernah bikin festival tapi jadi tim gue lewat program-program kayak internship dan lain-lain kayak gitu. Jadi misalnya gue cari fresh graduate dan lain-lain yang memang belum tentu backgroundnya, kadang-kadang jurusannya beda-beda. Tim gue banyak yang jurusan IT, jurusan ekonomi gitu-gitu kan. Jadi memang template festivalnya harus diajarin dari nol ke mereka gitu, pelan-pelan. That's why setiap tahun gue prepare-nya panjang ya, maksudnya hampir 10 bulan gitu. Jadi buat ngajarin mereka kan ada waktunya juga gitu. Bagaimana cara musisi main festival? Bagus. Kalau bagus pasti main lah di festival gitu. Tapi ya pastinya harus bisa mengisi posisi kosong yang ada di festival gitu. Misalnya dia punya genre yang berbeda, bisa dia punya performance yang berbeda gitu, yang belum pernah ada di Sounds Project tahun-tahun sebelumnya. Jadi itu akan menarik banget buat dihadirin gitu. Jadi value-nya atau maksudnya faktor X-nya harus ada juga gitu. Bagus pertama dan punya faktor X yang kira-kira bisa kita tampilin gitu ke audiens gitu. Jadi memang, tapi untuk tahun ini kita juga banyak ngasih tempat buat musisi baru ya. Maksudnya hampir setengahnya yang main di Sounds Project itu pertama kali main gitu. Jadi bahkan ngereuniin band kayak kemarin The Bagindas juga reuni di Sounds Project kan. Jadi nggak melulu lu harus begini buat main di festival, tapi ya fokus kepada kualitas musiknya sama fokus kepada unique selling point-nya gitu. Itu yang paling penting. Festival itu kan pasti value ya, value maksudnya di situ bukan hanya apa ya, bukan hanya hiburan pastinya ya, bukan hanya hiburan. Di situ ada komunitas yang bisa growth, ada UMKM yang bisa disupport, ada kru dan musisi yang bisa apa namanya, bisa saling
tukar pikiran bareng-bareng karena main di satu festival gitu, ada kolaborasi antar musisi. Jadi memang value-value festival tuh banyak. Ada kalau gua ada sistem mempekerjakan orang yang belum tahu festival kayak gitulah, mengedukasi dan lain-lain, value-nya juga banyak. Jadi festival yang ideal itu tentunya makin banyak value yang dikasih, bukan cuma hiburan doang menurut gua. Kalau lu mau terhibur kan konser kayak setiap minggu ada deh ya. Tapi kan festival itu masalah diversity, banyak pihak yang dikumpulin di dalam satu wadah gitu, dan disitulah baru value-value-nya keluar gitu. Either itu kolaborasi, either itu support UMKM, either itu brand value buat promosi brand, atau buat timnya juga yang bisa kolaborasi sama berbagai pihak gitu. Jadi memang kalau misalnya value festival sebaiknya dia jangan cuma fokus kepada hiburannya, tapi ke growth community-nya juga gitu. Yang ya belum lah ya, maksudnya kalau ngomong idealisme tuh kan berubah-ubah juga setiap tahunnya kita nyarinya ya. Maksudnya tahun ini fokusnya kemana, tahun depan fokusnya kemana. Jadi kadang kalau gua state bahwa ini ideal adalah belum tentu menurut orang lain ideal. Jadi kayaknya kalau gua jawab festival yang ideal seperti apa agak susah, karena festival itu nge-capture diversity background yang berbeda-beda banget orangnya ya. Maksudnya dari berbagai macam latar belakang dan keinginannya juga beda gitu. Jadi kalau benar-benar bisa ideal kayaknya akan susah gitu. Lebih gampang bikin konser tunggal buat idealisme menonton gitu dibanding bikin festival gitu. Karena di festival ya harus menumpuk banyak pihak, menumpuk banyak kepentingan, kemauan penontonnya juga beda-beda. Ada yang mau nonton A, ada yang mau nonton B. Jadi nggak bakal ideal sih buat semuanya kalau di festival. Tapi kalau misalnya bikin idealisme, misalnya gue disuruh dibikin konser tunggal gitu, mungkin gue akan lebih bisa tuh ngejar idealismenya. Tapi kalau di festival nggak bisa. Misalnya kayak di panggung aja, misalnya pengen show-nya bagus, kadang-kadang waktu untuk soundcheck dan lain-lainnya kalau di festival tuh terbatas banget kan gitu. Jadi buat ngejar idealismenya juga susah. Jadi gimana caranya kita nampilin banyak hal dalam 3 hari kayak gitu. Jadi kalau nyari idealisme harusnya begini, harusnya begitu, itu kayak susah karena banyak banget pihak. Jadi kalau mau ideal kayak gue lebih prefer gue bikin konser tunggal sih dibanding bikin festival ya. Perbedaan Sauce Project 7 dan 8 adalah international artisnya kita tahun ini ada 4 sih yang paling signifikan. Dan panggungnya nambah 1, ada 6, itu mungkin yang hal-hal besar yang bisa dilihat ya. Jumlah penonton kita juga nambah daripada tahun lalu, lebih rame, beberapa ribu lah. Terus banyak area baru yang baru kita buka juga, dijadiin panggung, dan tidak menutup kemungkinan tahun depannya juga akan dibuka lagi gitu. Jadi ya kita tidak pernah menutup kemungkinan buat eksplor karena di Eco Park juga masih banyak area yang belum dibuka. Sebelah sini di belakang, sebelah sana juga masih bisa, ke sana juga masih bisa. Jadi masih ada 3 area yang belum kita buka, jadi kemungkinan akan dibikin lebih luas lagi sih area di tahun depan. Yang paling memorable buat gue Bara Suara sih yang kemarinnya di hari pertama. Maksudnya dia nggak pernah absen di Sauce Project 8 kali, satu-satunya band mungkin yang nggak pernah absen ya. Jadi gue ngelihat bandnya tumbuh jadi segede gitu sampai nasional agak terharu juga. Gue dulu pernah jadi manajemennya mereka juga kan, jadi agak terharu. Terus kemarin main di panggung utama di acara gue gitu, jadi lumayan flashbacknya banyak. Respect buat Bara Suara, ups and downs-nya banyak, dan sekarang emang dia deserve tempat tersebut sih. Yang lainnya gue lihat banyak banget kolaborasi ya. Kemarin di Adams tiba-tiba kolaborasi sama Farid Steffi, Dongker sama Tararin kemarin juga, terus It Gitab sama Niji semalam. Banyak banget ya kolaborasi. Jadi itu mungkin yang gue sebut doang ya, masih ada yang lain. Aldi Taher juga gila. Aldi Taher, Green Boys juga gila banget sih. Maksudnya pertama kali dia bikin karaoke set ya, gue lihat crowdnya penuh banget, dorong-dorongan, tapi masih sama Wancoy masih bisa dibikin santai. Dia bener-bener bisa nge-manage crowdnya banget, dan jadi vibes-nya beda banget gitu loh. Aldi Taher dia ternyata bisa impersonate segitunya ya. Gue ngerasa, ya mungkin semoga teman-teman yang tidak berkesempatan nonton Oasis semalam bisa sedikit terhibur dalam versi saset ya, versi saset. Gue seneng banget, makasih banget teman-teman musisi nge-explore programnya. Phil Koplo juga seru banget tuh kemarin tuh, so pas Ming Bass. It Gitab juga setnya bagus, hampir semuanya mainnya maksimal ya. Ya alhamdulillah lah, tapi ya nggak ada yang sempurna ya. Maksudnya setiap tahun ada aja case-nya gitu.
Dan pastinya kalau ada case itu tim gue juga udah mengantisipasi sebagaimana sebisanya, tapi ya balik lagi sepengalaman apapun, sesering bikin apapun, kadang banyak hal yang di luar kuasa kita juga, yang di luar prediksi kita juga gitu. Jadi ya biar gimana tetap tenang lah kita ngadepinnya, tapi so far sampai hari ketiga ini belum ada hal-hal yang sampai gimana-gimana ya, semuanya masih bisa diantisipasi lah. Satu hal tentang Souls Project yang pengunjung nggak tahu, mungkin kalau kita bikin ini tuh setahun lamanya gitu, dan untuk 3 hari, jadi 3 hari untuk setahun gitu, itu mungkin mereka nggak tahu. Udah udah berprinsip bahwa kita mau bekerja di balik layar gitu ya. Jadi kalau misalnya dari penonton banyak nggak tahu, ya karena emang kita kerja di balik layar nggak kelihatan gitu. Jadi banyak banget sebenarnya yang penonton nggak tahu bagaimana proses produksi festival yang bikin ideal untuk semuanya tuh. Tadi pertanyaan lu tadi bagus juga, nggak bakal ada sih menurut gue. Jadi memang yang paling nggak tahu paling satu poin ya itu kita bikinnya setahun loh sebenarnya, bukan 3 bulan, bukan 2 bulan gitu. Jadi itu pun kadang-kadang masih ada kendala gitu loh. Jadi mungkin kalau yang audiens nggak tahu, banyak banget lah proses produksinya tuh memang sangat sulit gitu. Banyak konser yang gagal, yang bukan lebih ya, maksudnya yang banyak yang gagal bahkan nggak jadi apa segala macam, itu kan karena proses produksinya sulit. Nggak semua orang bisa, dan buat kerja di balik layar sebuah festival tuh nggak buat semua orang sih menurut gua. Hanya orang-orang yang memang punya passion tinggi aja. Yang penting segala kritik dan saran ya kita dengerin aja, kita tampung dan kita jadiin masukan. Ya udah pasti bakalan better, tapi yang mau gue bocorin, kita ada Souls Project 10, nanti Souls Project X namanya. Itu gue mau bikin festival yang bakal lebih baik dari semua festival yang pernah gue bikin. Rencananya kayak gitu, ekspektasi gue. Line up-nya ya udah nanti ditungguin aja. Kalau bisa, kalau dibocor-bocor itu nggak baik tau, harus ditambal. Ya namanya kita festival, budayakan kebersamaan ya, maksudnya jangan kepentingan pribadi, keinginan pribadi. Karena ini kita bareng-bareng ya, di generate gitu loh, maksudnya semuanya juga in general. Kadang satu orang bisa menikmati, kadang yang lain belum gitu, tapi kita semangat kebersamaannya aja. Kita memang beda-beda kepentingannya di sini. Ada yang mau nonton A, ada yang mau jualan, ada yang mau nyari berita, ada yang emang mau kerja gitu. Jadi tapi itulah gimana serunya festival, banyak kepentingan jadi satu. Dan ya itu budaya kan kalau menonton festival, kebersamaan lah, saling jaga satu sama lain. Insya Allah kalau misalnya kita bikin aturan dan penontonnya kooperatif, lancar, partner-partner kooperatif juga lancar semuanya. Jadi budaya kan kalau memang mau terlibat, either itu penonton atau bekerja sama ke dalam festival ya, mental bareng-barengnya harus ada dulu, mental saling supportnya harus ada dulu.